Inggris mengucapkan good morning, kalau orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo, kalau orang Jepang mengucapkan konnichiwa, maka sudah sepatutnya sebagai umat muslim mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak saya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aurel Destuti Putriaku, dan saya Dinda Dayanti Siti. Kami berdua dari kelas 10 TKJ 2 SMK Negeri 1 Kerangkeng. Dalam video kali ini kami akan membahas salah satu kerajaan maritim terbesar di wilayah Indonesia Timur, yaitu Kerajaan Ternate kuno. Nah, mari kita telusuri asal-usul, masa kejayaan, hingga peninggalan berharga dari kerajaan yang dikenal sebagai permata dari Maluku Utara. Terus kita ke videonya. Kerajaan Ternate dari Hindu-Buddha ke Islam. Sebelum dikenal sebagai kesultanan Islam yang kuat, Kerajaan Ternate sudah lebih dulu memiliki sejarah panjang sejak masa pengaruh Hindu-Buddha. Kerajaan ini tumbuh menjadi pusat perdagangan dan budaya di kawasan timur Indonesia, dengan warisan yang sangat berharga bagi Nusantara. Kerajaan Ternate. Kalian tahu nggak sih, Kerajaan Ternate percaya berdiri pada abad ke-13. Dipimpin oleh seorang tokoh lokal bernama Momole Ciko yang dianggap sebagai raja pertama. Nama Ternate berasal dari kata lokal yang berarti tanah yang subur atau tanah yang baik. Sejak awal, masyarakatnya sudah memiliki sistem sosial dan kepercayaan yang kuat terhadap alam dan leluhur. Pengaruh Hindu-Buddha. Pada masa awal, Ternate dipengaruhi oleh Hinduisme dan Buddhisme seperti banyak kerajaan lain di Nusantara. Pengaruh ini tampak pada sistem kepercayaan, ritual, dan simbol budaya masyarakatnya. Mereka mengenal dewa-dewa pelindung, upacara adat, serta nilai keseimbangan antara manusia dan alam. Kepercayaan dan ritual. Sebelum Islam datang, masyarakat Ternate menganut animisme dan dinamisme. Mereka memuja roh-roh alam, gunung, laut, dan leluhur. Ritual keagamaan dilakukan untuk menjaga keharmonisan hidup, memberi sesaji, serta memohon perlindungan dari roh penjaga alam. Struktur pemerintahan. Kerajaan Ternate memiliki sistem monarki dengan raja sebagai pemimpin tertinggi. Raja berperan ganda, yaitu sebagai pemimpin pemerintahan dan juga tokoh spiritual. Ia dibantu oleh bangsawan dan pejabat kerajaan yang mengatur ekonomi, keamanan, serta urusan keagamaan. Ekonomi dan perdagangan. Letak Ternate sangat strategis di jalur perdagangan rempah-rempah. Kerajaan ini terkenal dengan hasil cengkeh yang menjadi komoditas penting dan bernilai tinggi. Mereka berdagang dengan Cina, India, dan kerajaan lain di Nusantara, menjadikan Ternate pusat perdagangan besar di Indonesia Timur. Budaya dan seni Hindu-Buddha. Budaya Ternate masa Hindu-Buddha sangat kaya dan indah. Bangunan dan benda-benda peninggalan menampilkan ukiran khas bergaya Hindu-Buddha, seperti gambar makhluk mitologis dan simbol kesuburan. Tradisi dan kesenian berkembang pesat, menunjukkan Ternate sudah menjadi pusat peradaban sebelum Islam datang. Peninggalan masa Hindu-Buddha. Beberapa peninggalan yang menunjukkan pengaruh Hindu-Buddha antara lain: 1. Sisa candi-candi kecil di wilayah Ternate. 2. Ukuran batu dan ornamen bergaya klasik. 3. Simbol lingga Yoni, lambang kesuburan dan keseimbangan. Peninggalan ini menjadi bukti bahwa Ternate telah mengenal sistem spiritual dan budaya maju sejak dini. Masuknya Islam. Memasuki abad ke-15, Islam mulai dikenal di Ternate melalui pedagang Arab dan Gujarat. Hubungan perdagangan ini membuka jalan bagi penyebaran agama Islam di masyarakat. Selain itu, pengaruh Kesultanan Malaka dan para mubalik turut mempercepat proses Islamisasi di Ternate. Sultan Zainal Abidin dan perubahan besar. Raja Sultan Zainal Abidin yang memerintah tahun 1486 sampai 1500 menjadi raja pertama Ternate yang memeluk Islam. Ia
mengubah kerajaan menjadi Kesultanan Ternate, memperkenalkan hukum Islam, dan memperkuat hubungan dengan kerajaan Islam lainnya. Dari sinilah, Ternate tumbuh menjadi kekuatan maritim Islam terbesar di timur Indonesia. Kesultanan Ternate dikenal dengan 1. Benderanya. Bendera Kesultanan Ternate memiliki warna dasar merah dengan bulat sabit dan bintang putih. 2. Wilayah. Kesultanan Ternate pernah menguasai wilayah yang luas, termasuk 1. Maluku Utara, Ternate, Tidore, dan Halmahera. 2. Sulawesi Utara. 3. Kepulauan Sula. 4. Bagian utara Papua. 5. Wilayah-wilayah di Filipina Selatan. Masa kejayaan Kesultanan Ternate. Setelah menjadi Kesultanan Islam, Ternate berkembang pesat sebagai kerajaan maritim besar. Pengaruhnya meluas hingga Papua dan Filipina, menjadikannya pusat kekuatan dan perdagangan penting di kawasan timur Nusantara. Kesimpulan, dari masa Hindu-Buddha hingga menjadi Kesultanan Islam, Kerajaan Ternate adalah bukti kejayaan budaya dan sejarah Indonesia Timur. Perpaduan antara tradisi lama dan nilai-nilai Islam menjadikan Ternate sebagai simbol peradaban yang kuat, beragam, dan berpengaruh di Nusantara. Nah, itu dia cerita tentang kerajaan Ternate yang kaya akan sejarah dan budayanya. Semoga kalian semua terinspirasi dan mendapatkan pengetahuan baru. Kejayaan boleh berlalu, tapi sejarah tak akan pernah hilang. Nah, mungkin begitu saja yang kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kami juga minta maaf atas salah kata maupun salah pengucapan kata. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Atas salah kata ataupun pengucapan yang kalian tidak mengerti, itulah cerita tentang kerajaan Ternate yang kaya akan dua. Kami mohon maaf atas salah kata maupun pengal. Oke. Semangat. Semangat ngeditnya, semangat. Tomat no. Tomat yes. Macam tak betul je budak ni. What's been on my mind? I wanna be Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. Bro,
Saya mau main juga. Tolong, kaki saya sakit. Siapa itu? Siapa itu? Yang semangat dong. Maneh wes sendiri. Aing mah capek.